Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seluruh jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini saya mengajak saudara untuk belajar kebenaran firman Tuhan, melanjutkan seri kitab Korintus. Dan kita sudah sampai di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Dan secara khusus saya ingin membacakan dari ayat yang kedua. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, praktek nubuat dan bahasa roh dalam sebuah ibadah menjadi banyak perdebatan di kalangan orang Kristen. Pro dan kontra ini telah terjadi di dalam kehidupan gereja dan jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu juga. Dari praktek tersebut sering terjadi multitafsir dan pesan yang tidak jelas sehingga menimbulkan berbagai batu sandungan di kalangan jemaat. Dalam hal ini, Rasul Paulus menjelaskan sebuah pedoman berkaitan dengan praktek nubuat dan kemudian penjelasan tentang berbahasa roh. Seorang teolog Perjanjian Baru bernama Leon Morris mengatakan praktek nubuat itu mirip dengan praktek berkhotbah. Pembedanya adalah jika berkhotbah itu berdasarkan sebuah persiapan yang cermat, namun bernubuat itu diilhami langsung dari Allah. Sehingga praktek nubuat haruslah sesuatu yang jelas kebenarannya, sehingga orang yang mendengarkan menjadi dikuatkan, didorong, dan dihibur. Kemudian berkaitan dengan bahasa roh, Paulus menjelaskan bahwa karunia ini sifatnya pribadi antara diri orang tersebut dengan Allah. Mereka yang berbahasa roh pastinya tidak bisa dimengerti oleh orang lain dan harus ada yang menerjemahkannya sehingga jemaat lain dapat dibangun imannya. Maka dari itu Paulus menjelaskan di dalam praktek ibadah gereja harus lebih menekankan berkaitan dengan nubuatan daripada berbahasa roh. Kemudian Paulus melanjutkan dalam penjelasannya bahwa ketika ada pertemuan gerejawi, praktek bahasa roh itu tidak bisa asal-asalan dilakukan. Selain karena karunia tersebut memiliki unsur relasi dengan Allah, berbahasa roh harus dapat dimengerti sesama supaya pesannya menjadi berguna. Tidak lebih dari 3 orang yang berbicara dalam bahasa roh, harus satu persatu, dan ada seorang lain yang menjadi penerjemah. Jika tidak ada penerjemah, seseorang itu harus diam dalam ibadahnya dan berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Di akhir pasal ini, Rasul Paulus menekankan bahwa pedoman dalam melakukan karunia-karunia rohani adalah segala sesuatunya dipraktekkan dengan baik dan teratur. Kiranya ini menjadi landasan alkitabiah kita sebagai sebuah gereja yang beribadah dalam pimpinan Roh Kudus. Dan melalui ibadah yang dilakukan, kebenaran dipraktekkan, sukacita dirasakan, dan nama Tuhan dimuliakan. Puji nama Tuhan, mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa buat kesempatan untuk kami bisa belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami mohon biarlah wawasan ini kami lakukan di dalam kehidupan kami ketika kami berbakti kepada Tuhan. Kami mau untuk melandaskannya di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya ketika kami beribadah, sukacita yang dari Tuhan Engkau yang akan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bertumbuh keluargaku, Tuhan Yesus memberkati.